Digadang-gadang sebagai bek yang akan mengikuti jejak Ten Hag ke Old Trafford musim lalu, Jurrien Timber malah berlabuh ke klub rival Arsenal. Bek versatile itu musim ini akan menjadi rencana besar Arteta di format barunya. Lalu seberapa hebatnya sih incaran lama MU yang ditikung Arsenal ini? Sebelum bicara panjang lebar tentang kemampuan Timber, masih ingatkah ketika pemain ini langsung dikaitkan dengan MU setelah Ten Hag jadi arsitek baru di Setan Merah? Maklum, MU masih rapuh kalau soal pertahanan. Mereka masih berjibaku mencari bek. Nah, Timber yang jadi solusi. Selain bek muda dan serba bisa di berbagai posisi, kedekatannya dengan Ten Hag juga bisa jadi pemantik. Harganya pun terbilang tak terlalu mahal untuk bek muda yang masih berusia 21 tahun, yakni sekitar 35 jutaan euro saja. Apalagi Ten Hag seperti dilaporkan Fabrizio Romano sangat mencintai permainannya. Namun tak semudah itu Ten Hag mendatangkan Timber. Selain Ajax yang selalu mengulur waktu untuk transfer Timber, ada pihak lain yang jadi faktor kenapa Timber tak mulus untuk berlabuh ke Old Trafford. Rio Ferdinand sempat memberi saran kepada manajemen MU dan ngompor-ngomporin para fans MU dengan nada meragukan kemampuan Timber. Menurut legenda MU itu, Timber ini secara fisik pendek dan ringkih. Menurutnya ia akan susah untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris yang ketat dan keras. Di sisi lain, mantan pelatih MU Louis van Gaal juga ikut-ikutan ngomporin si pemain. Sebagai pelatihnya di timnas Belanda, menir yang satu ini menyarankan agar Timber untuk berpikir lagi pindah ke MU. Menurut Van Gaal, Timber akan sulit bersaing dan menit bermainnya akan berkurang. Namun, menurut Manchester Evening News, Van Gaal menjelaskan bahwa pembicaraan teleponnya dengan Timber itu hanya sebatas saran. Menurutnya, semua ada pada keputusan pribadi Timber dan pihak klub. Setelah akhirnya Timber gagal pindah ke MU melakukan langkah lainnya dengan mendekati rekan setim Timber, Lisandro Martinez. Namun awalnya Arsenal lah yang lebih dulu menawarnya. Hal itu diungkapkan oleh Edwin van der Sar, Direktur Teknik Ajax ketika itu, pada The Athletic. Ia berkata bahwa benar Arsenal lewat Arteta sangat menginginkan Lisandro. Maka dari itu mereka menawar Lisandro hingga berkali-kali. Dari 26 juta pounds hingga terakhir penawaran ketiga yakni 34 juta pounds. Tapi pihak Ajax menolaknya dan hanya ingin menjual Lisandro di harga 45 juta pounds ke atas. Nah, kemudian MU tiba-tiba masuk dengan menawar Lisandro dengan harga fantastis. Kejadian sudah, Arsenal tertikung dengan nominal besar dari MU. Lisandro pun akhirnya pindah ke MU, bukan Arsenal. Merasa ditikung oleh MU soal Lisandro Martinez, Arsenal berusaha menyiratkan dendam itu dengan merekrut incaran lama MU, Jurrien Timber musim ini. Pihak MU pun ketar-ketir, incaran lama mereka akan diambil Arsenal. Padahal Ten Hag dikatakan masih menginginkan Timber. Ingin saja tapi tak menawar. Itulah kenyataannya MU sekarang. Karena di saat Timber ditawar resmi oleh Arsenal, MU ternyata hanya diam saja. Maklum mereka masih berpikir mengalokasikan uang belanjanya musim ini seirit mungkin. MU kita tahu masih diterpa ketidakpastian soal penjualan klub. Mereka tak dipungkiri masih mengemis dibeli oleh Qatar demi mendapatkan budget berlebih. Kini dengan uang yang ada, MU ternyata lebih memprioritaskan membayar Mount ketimbang Timber. Timber yang tak ada saingan dari penawaran klub lain akhirnya mulus menuju Emirates dengan mahar 40 juta pounds plus add-ons 5 juta pounds. Bek berusia 22 tahun itu akan menjadi amunisi baru The Gunners musim depan. Lalu apa kelebihan seorang Timber? Ia adalah bek versatile yang bisa bermain di bek tengah maupun bek kanan. Menurut Transfermarkt, bek bertinggi 182 cm ini selama di Ajax telah bermain sebanyak 121 laga dengan total 6 gol dan 4 assist. Ia bermain 106 kali sebagai bek tengah dan 14 kali sebagai bek kanan. Sedangkan kalau menurut Squawka, Timber ini adalah bek yang melakukan lebih banyak umpan ke sepertiga akhir pertahanan lawan, yakni dengan jumlah 399 kali. Angka itu lebih baik daripada bek tengah manapun di 7 liga teratas Eropa pada musim lalu.
F. Brave juga mencatat keunggulannya sebagai bek tengah adalah dari segi progressive passes, yakni mencapai angka 8,62. Dari segi progressive carries, angkanya juga tinggi, yakni 2,38. Dalam hal passes complete sebagai bek tengah, ia juga punya angka tinggi, yakni 91,6%. Dengan beberapa keunggulan Timber dari segi menyerang tersebut, lalu apa rencana Arteta untuknya? Skema Arteta sepertinya akan mengarah dengan menggunakan 3 bek seperti Pep di Manchester City. Format 3-2-4-1 akan jadi alternatif Arteta dengan keadaan skuadnya sekarang. Timber akan sangat cocok dijadikan Kyle Walker-nya Arsenal. Posturnya yang tak terlalu menjulang, namun kecepatan dan atribut menyerangnya mumpuni. Ia akan lebih baik kalau dimanfaatkan sebagai right center back menemani Saliba dan Gabriel. Tak salah Arteta berasumsi untuk menempatkan Timber di posisi itu, karena ia masih meragukan potensi Ben White, Rob Holding maupun Takehiro Tomiyasu untuk ditempatkan di posisi tersebut. Buktinya dari nilai statistiknya saja Ben White yang sering dipakai Arteta di posisi right center back hanya punya progressive passes 7,17. Progressive carries-nya hanya 1,77 serta passes complete-nya juga hanya 84%. Lalu jika dibandingkan statistik Kyle Walker yang sering menempati posisi right center back di City, ternyata masih kalah juga loh dengan Timber. Walker hanya punya progressive passes 6,95, progressive carries 2,37 dan passes complete hanya 87%. Setelah apa yang akan direncanakan Arteta kepada Timber, lalu siapa pemain yang akan menjadi tumbalnya? Faktanya kini pemain berposisi right center back di Arsenal menumpuk. Memang kedalaman skuad dibutuhkan oleh Arsenal musim ini untuk mengarungi banyak kompetisi termasuk Liga Champions. Kemungkinan salah satu dari Ben White, Tomiyasu, Rob Holding akan dikorbankan. Dikorbankan dalam arti dijual, dicadangkan ataupun dicoba di posisi lain. Ada kabar juga di internal Arsenal pasca kedatangan Timber, Ben White atau justru Timber itu sendiri akan ditempatkan sebagai gelandang bergantian dengan Zinchenko untuk menemani Declan Rice. Namun apapun itu, serahkan dulu semuanya saja pada Arteta. Toh ia yang ngebet ingin Timber masuk dalam rencana skemanya. Yang jelas perekrutan ini juga menjadi pembuktian bagi Timber yang dulu pernah menolak bergabung dengan MU. Apakah ia akan lebih baik dan bersinar di Arsenal?